Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini dapat suatu materi. Namun sebelumnya perkenalkan dulu, nama Bapak sudah tahu, Bapak Jejen Munadar, SPD MPTI, status sebagai guru BK di SMA tadi. Pada kesempatan ini ingin menyampaikan materi tentang sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak ini digagas, diajukan, disampaikan berdasarkan Undang-Undang Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945. Perlu diketahui bahwa peristiwa-peristiwa di sekolah seperti bullying, diskriminasi, kemudian membedakan kelas, ini merupakan suatu hal yang sangat tidak, sehingga para pakar pendidikan berinisiatif untuk menggagas suatu pendidikan lingkungan yang ramah. Apa itu sekolah ramah anak? Tadi definisinya mulai nanti Ibu sampaikan, mulai dari definisi, kemudian komponen-komponennya apa saja, nanti disimak sampai kepada kesimpulan. Baiklah, kita awali dari latar belakang. Kenapa harus ada sekolah ramah anak? Kenapa itu harus disampaikan? Pertama, merujuk kepada Pasal 28B poin 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pembacaan dulu. Yang pertama, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan kekerasan dan diskriminasi. Hal ini dipertegas dalam Pasal 54 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan anak di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah, atau yang lainnya. Kemudian setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan hak mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan. Ini kalau kita lihat dari sini sudah jelas kenapa sering terjadi bullying, sering terjadi pelecehan baik oleh guru kepada murid maupun oleh antara teman. Dan ini yang membuat anak-anak, adik-adik tidak nyaman di lingkungan pendidikan. Karena ketidaknyamanan ini sangat berpengaruh terhadap segala-galanya, baik perkembangan emosional, perkembangan intelektual maupun perkembangan masa-masa fase perkembangan di sekolah. Latar belakangnya pertama, salah satu tujuan disusunnya kebijakan sekolah ramah anak adalah untuk dapat memenuhi, menjamin, melindungi hak-hak anak serta memastikan bahwa satuan pendidikan mampu mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran. Sampai sini dulu Bapak jelaskan. Satu, memenuhi dan menjamin. Nah, ini kalimat memenuhi, menjamin itu suatu kebutuhan bagi anak, di mana anak perlu kenyamanan di dalam mengikuti proses pendidikan di sekolah. Yang selanjutnya mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab dalam kepada kehidupan yang toleransi. Kita sangat berharap bukan saja sekolah itu melahirkan anak-anak yang cerdas, anak-anak yang sukses di dunia ekonomi, tetapi bagaimana melahirkan anak-anak ini menjadi generasi yang mampu dalam kehidupan itu bersifat tanggung jawab dan toleransi. Toleransi ini yang menjadi pokok utamanya karena ketika seseorang sudah mampu bersikap toleran,
Maka dimanapun dia hidup, bermasyarakat, di mana dalam kehidupan itu banyak pandangan-pandangan yang berbeda, ini akan lebih bijak menghadapi kehidupannya sehingga tidak menjadikan sesuatu penekanan, bahkan akan menimbulkan kenyamanan karena semangat perdamaian yang dia miliki sangat kuat. Ada dari sekalian, ini kita lihat sekarang ini memang masih anak itu masih sebagai objek, kemudian guru juga sebagai pihak yang selalu benar. Ini juga kita rasakan semua, bahwa kadang-kadang kalau guru memarahi murid ini tidak masalah, sementara ketika ada yang sesuatu hal yang dari murid tidak menyenangkan dan nah ini juga yang melatar belakangi bagaimana anak itu secara fisik dan psikis tidak merasa tertekan, tidak merasa dapat label yang lain, yang jelek, kemudian tidak ada lagi merasa saya ini kayaknya kurang dihargai. Itu hal-hal ini masih banyak terjadi. Diharapkan nanti pada dalam prosesnya, kita lihat dalam konsep dasar dan definisinya, kita lihat Bapak sampaikan dulu definisinya sekolah ramah anak. Ya. Definisinya sebagai berikut: sekolah ramah anak adalah satuan pendidikan formal, non formal, dan informal yang aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya di dunia, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan pelindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan kebijakan pembelajaran, pengawasan, mekanisme pengaduan, pemenuhan hak pelindungan anak dan pendidikan. Ini uraikan dulu. Yang pertama, bahwa seorang anak itu wajib diperlakukan baik pendidikan formal seperti kita di sekolah-sekolah yang formal, sekolah dan sebagainya, kemudian non formal itu seperti sekolah luar sekolah, SLB dan sebagainya, dan informal di dalam pendidikan keluarga. Itu mampu menciptakan yang aman, bersih, dan sehat. Ini kalau kita lihat kata bersih dan sehat, ini sepertinya bersama. Tetapi kan aman di sini tentu secara psikis, fisik, lingkungan itu aman dari segala sesuatu yang menjadi. Bersih artinya lebih kepada fisik, sarana dan sehat, lingkungan yang bagus. Sehat lebih kepada fisik harus kuat, harus sehat, rawat. Kemudian peduli. Ini kepedulian itu harus ada rasa tanggung jawab dari dalam. Seluruh stakeholder harus memiliki jiwa keinginan. Makanya nanti akan dibuat integritas di sekolah. Supaya apa? Untuk pelindungan anak dari sifat kekerasan. Jadi nanti di sekolah itu tidak ada lagi kata-kata yang menyinggung, kata-kata yang mendiskriminasikan, kemudian yang melakukan pelecehan dan sebagainya. Diharapkan dari itu perlu integritas, perlu fakta integritas, perlu komitmen yang kuat semua stakeholder, baik guru, seluruh pedagangnya termasuk komitmen. Ini kita dalam komponen-komponennya akan dijelaskan. Itu definisinya. Kemudian kita lihat prinsip-prinsipnya. Jadi pembentukan dan pengembangan sekolah ramah anak didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Non-diskriminasi. Jadi sekolah menjamin kesempatan setiap anak untuk menikmati hak untuk pendidikan tanpa diskriminasi, tanpa dibedakan orang kaya, orang miskin, cacat, tidak cacat dan sebagainya. Itu sudah tidak ada. Sehingga semua yang punya kelemahan apapun dalam istilahnya, disabilitas, gender, suku
suatu bangsa itu merasa nyaman, merasa dihargai, ya, sehingga tidak merasa kita ada. Yang kedua, prinsip yang kedua adalah kepentingan terbaik bagi kita. Ini maksudnya dalam. Nah, ini seharusnya senantiasa menjadi pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan. Sekolah wajib mempertimbangkan apa yang terbaik bagi kita. Harus mengambil keputusan, harus berpijak kepada sesungguhnya yang terbaik bagi apa itu jadi bicara. Yang ketiga, hidup atau berkelangsungan hidup. Masa kita adalah masa perkembangan dari komunitas kepada dewasa. Di mana setiap masa perkembangan ada fase-fase perkembangan. Kalau kita lihat dalam psikologi perkembangan itu ada fase-fase perkembangan. Artinya dalam fase itu akan dijelaskan bahwa usia begini akan begini. Ini sehingga bisa menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya. Yaitu mampu menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak dan menjamin pengembangan holistik. Jadi berkembang secara alami, tidak ada tekanan. Kemudian terintegrasi bersatu. Ini yang penting. Maka di setiap guru, setiap wajib memahami masa-masa perkembangan anak-anak, sehingga dalam memberikan informasi, dalam memberikan pelayanan pendidikan itu sesuai dengan masa-masa. Yang kedua, penghormatan terhadap anak. Ini yaitu mencakup penghormatan atas hak-hak anak untuk mengekspresikan pandangannya. Mengekspresikan pandangan itu kita harus tanggapi. Jadi jangan baik potong, kita dengar, kita fasilitasi, karena mereka punya gagasan yang brilian sesungguhnya dan lahir dari pemikiran-pemikiran yang apresiasi. Yang kedua, pengelolaan yang baik untuk menjamin transparansi, keterbukaan, dan berbagai hal-hal yang disebutkan. Kemudian akuntabilitas usaha, pada partisipasi itu 5 prinsip yang harus ada dalam pelaksanaan sekolah. Yang selanjutnya adalah komponen apa saja yang harus ada. Yang pertama ada 6 komponen. Yang pertama, kebijakan sekolah tapanan. Ini dalam artinya komitmen tertulis. Komitmen tertulis ini biasanya mau dibuat seperti ikrar untuk mencegah kekerasan terhadap anak. Biasanya dibuat dalam bentuk fakta integritas. Jadi semua stakeholder menyatakan bersedia untuk memberikan pelayanan yang nyaman, pelayanan yang menghargai hak-hak anak, pelayanan yang menghormati, tidak ada labelisasi lagi. Komitmen. Jadi harus awal-awalnya harus dibuat komitmen tertulis berupa praktik, fakta integritas untuk komitmen memberikan pelayanan yang nyaman kepada didiknya. Yang kedua, pelaksanaan proses pembelajaran dia. Ini jadi tidak ada lagi kebiasaan ini yang itu, anak ini tidak. Semua diperlakukan sama, semua mendapat penghormatan yang sama. Di antaranya yaitu proses pembelajaran tidak bias gender, diskriminasi, tidak memberikan norma yang adil dan akurat, kemudian melaksanakan proses belajar dengan inklusif, non diskriminatif, khusus dengan menyediakan pengalaman belajar di dalam proses pembelajaran yang mengembangkan keragaman. Kemudian penilaian hasil belajar mengacu pada penilaian pembelajaran yang dilaksanakan berbasis proses, mengedepankan penilaian otentik yang murni yang asli. Tidak hanya dalam bulan saja, tetapi seluruhnya harus kita perilaku dan sikap dan sebagainya
Jadi nilai yang murni otentik. Kemudian memiliki kelas ramah anak, bahan ajar yang aman, bebas dari unsur pornografi, kekerasan dan radikalisme itu harus dihindari. Pendidik dan tenaga pendidikan terlatih, terus terlatih pimpinan satuan pendidikannya, guru BK-nya, karena ini fokusnya kepada guru bimbingan konseling, nanti sebagai fasilitator dalam pengaduan ketika ada hal-hal yang keluar dari komitmen praktek aktivitas tadi, itu ada mekanisme. Misalkan guru bimbingan konseling di sekolah dan harapan guru BK di masih satu personil masih yang kedua masih salah menempatkan kebijakan dan di pihak-pihak lain juga masih salah persepsi. Justru guru bimbingan konseling di sini adalah nanti untuk memfasilitasi supaya tercipta suasana yang nyaman. Jadi guru BK tidak boleh ngomong mana, tidak boleh menginterogasi anak. Bahkan ruangan BK nanti harusnya didesain ya suatu ruangan yang nyaman. Jadi tidak lagi bahasa takut keluarga dan sebagainya. Ini salah satu alur laporan terhadap peristiwa-peristiwa yang memang keluar dari sekolah yang tidak nyaman. Kemudian sarana dan prasarana juga tentu sarana dan prasarana ini sangat mendukung kepada kenyamanan sekolah. Ya, gedungnya harus kokoh, lingkungannya harus bersih, memiliki ventilasi udara yang cukup, udara yang segar, tempat toilet yang memadai ya. Karena kalau itu kurang maka akan benar. Kemudian ada tempat-tempat yang nyaman dari berbagai macam jenis kelamin, tempat bersaling, dan sampai ada berbauran yang menjadikan tidak nyaman. Nah, yang kelima ini partisipasi anak. Anak juga diharapkan sangat banyak berpartisipasi. Peserta didik diberi kesempatan untuk dapat membentuk komunitas sebelajar. Jadi misalnya membentuk komunitas pelajar anti kekerasan, pelajar misalkan pelajar suka nyaman dan sebagainya dibuat. Yang penting mendukung terhadap terjadinya suasana yang nyaman di sekolah sehingga merasa nyaman. Ya, karena partisipasi orang juga ikut partisipasi terutama dalam pengawasan. Satu, misalkan menyekolahkan anak dekat dengan orang tua, kemudian menyediakan waktu rutin sekurang-kurangnya 20 menit sehari untuk mendengarkan dan menanggapi curhatan. Yang sekarang itu yang kesulitan adalah komunikasi anak dengan orang tua. Padahal itu penting sekali. Anak itu ingin dengar sama orang tuanya. Ketika anak menyampaikan suatu jangan waktu ini orang tua sebaiknya dengar kan, tetapi berikan ruang waktu hanya 20 menit saja supaya kita bisa kita mengerti apa yang dia rasakan. Kemudian menyediakan waktu, pikiran, tenaga, dan materi sesuai dengan kemampuan untuk memastikan tumbuh kembangnya minat, bakat. Ini kadang-kadang di kita ini masih bakat, minat ini masih belum tertangani dengan baik. Contohnya ketika anak akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, itu bahasanya satu-satu. Bingung memilih jurusan, bingung memilih program jurusan. Kenapa? Karena memang bakat minat yang dia miliki itu tidak tersalurkan sesuai dengan bakat yang dia miliki sendiri. Nah, ini perlu fasilitator. Salah satu adalah komunikasi. Bisa lagi bisa memanfaatkan orang guru yang kita percaya. Mau ke KWK, ke wali kelas, atau guru apa saja yang membuat kalian percaya.
ya kan? Saya ini karena bakat minat itu sangat berbeda-beda. Karena Allah sudah memberikan potensi kepada kalian itu berbeda-beda. Makanya begitu keluar ada yang jadi dokter, yang jadi ini, jadi itu dan sebagainya. Oleh karena itu sekolah wajib menyediakan sarana untuk membantu mengembangkan bakat minat. Yang selanjutnya poin ketiga, ada tahapan-tahapan persiapan sekolah. Ini sebetulnya sekolah. Tapi baik membacakan sosialisasi tentang pemenuhan hak dan penyusunan kebijakan, kemudian konsultasi. Ini sekolah. Kita lanjut kepada tahapan bentukan dan pengembangannya. Mana tahapan-tahapannya? Yang pertama, secara komponen memiliki halus dipenuhi adalah kebijakan. Artinya punya komitmen tertulis dalam bentuk ikrar. Ikrarnya untuk apa? Untuk mencegah kekerasan terhadap anak. Harus kompak, semua stakeholder harus kompak. Dan buat yang kedua, partisipasi anak membentuk komunitas sebaya, membentuk komunitas pelajar, anak memilih kegiatan ekstrakurikulernya sesuai dengan yang dipaksa, sesuai minat, bakat, minat keagamaan, minat ke olahraga, minat kesehatan. Aspek sarana, ada tempat sampah, toilet terpisah, ada sumber air yang cukup, bersih, kemudian kumpul yang aman, jadi tempat wolf, yang diperlukan aman. Kemudian ada kotak surat, insya Allah sudah ada kotak jangan konflik, sudah ada pengaduan, atau langsung datang ke ruang pendidik dan tenaga pendidikan, yaitu kualifikasinya orang tua, partisipasi orang tua, menyekolahkan anak dengan orang tua sudah mengontrol, memantau kegiatan anak di sekolah. Jika orang tersebut atau pesantren jika menyekolahkan anak akan mudah dilakukan. Verifikasi tahap ini berapa di sini? Pada inti kan intinya yang pertama, mengingat peristiwa bullying, diskriminasi begitu mendominasi di setiap lingkungan pendidikan tersebut, maka muncullah gagasan ide sekolah. Karena dengan adanya kenyamanan di lingkungan pendidikan itu membuat kita betah di sekolah, sehingga semua potensi yang kalian miliki itu bisa berkembang dengan alami secara holistik. Tetapi kalau kita diam di sekolah dan tidak nyaman, sehebat apapun potensi, maka tidak akan. Oleh karena itu, mudah-mudahan ini suatu keniscayaan, suatu keharusan, harus sudah terbentuk sekolah. Oleh karena itu, kita harus komitmen seluruh stakeholder, guru, sekolah, semua termasuk karyawan, pegawai kebersihan dan sebagainya, anak-anak itu harus komitmen. Yuk komitmen barang buat dekat, buat ikrar, menciptakan anti kekerasan sekolah anak, tidak lagi ada bully-bullyan, tidak lagi saling hina-hinaan, tidak ada saling memandang kekurangan satu sama lain. Tapi justru yang ada harus saling menghargai, dan itu akan mencipta sekolah yang nyaman. Itu sekali lagi saya sampaikan karena waktunya ini sangat singkat, bahwa kita akan memulai sekolah ramah anak
yang insya Allah menjadi sebuah bentuk kenyamanan dan membangkitkan semangat belajar betah nyaman di sekolah, seluruh potensi yang kalian miliki yang begitu beraneka-ragam bisa tersampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kita untuk mewujudkan cita-cita yang baik ini dalam bentuk sekolah. Itu saja dari yang bisa Bapak sampaikan. Sekolah benar, mudah-mudahan bisa dipahami walaupun bisa tidak di lain kesempatan karena kita tidak bisa sering dan jawab. Maka dicukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan ada informasi yang menyegarkan dan sedikit bisa ditangkap materi ini. Semoga kita bisa melaksanakannya dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.